Dia pergi. Selamat mendengarkan. Marsha membanting pintu kamarnya dengan keras, lalu menyandarkan tubuhnya di pintu. Marsha jatuh terduduk dan mulai menangis. Sementara, Louis sudah pergi lagi ketika mendengar Tania melakukan percobaan bunuh diri dengan memotong nadi di tangannya. Tania akan melakukan cara apapun untuk mempertahankan Louis di sisinya, meski itu dengan harus menyakiti dirinya sendiri. Beberapa hari, rumah nampak tenang, tidak ada nampak kehadiran Louis. Marsha tahu saat ini Louis tengah menjaga Tania. Namun saat ini, hati Marsha semakin kebas. Semakin tak melihat Louis, hatinya semakin tenang. Setelah beberapa hari, barulah Marsha mengetahui dari asisten Lee bahwa setelah menjaga Tania, Louis melakukan perjalanan dinas ke Milan. Marsha pun teringat tentang beasiswa yang dia lepaskan waktu itu demi kakek Liu dan Nyonya Su. Hanli, ucap Marsha. Semenjak menikah, Marsha tidak pernah menjawab email dari Hanli, berganti nomor ponsel, karena mendengar nasihat Nyonya Su agar menjaga jarak dengan Hanli. Hanli pun bukan sekali dua kali bertanya kepada Nyonya Su tentang Marsha. Namun menjawab jika dia pun kehilangan kontak dengan Marsha semenjak Marsha melanjutkan kuliah di luar kota He. Beberapa hari ditinggal pergi Louis, Marsha merasakan kedamaiannya kembali. Marsha memulai membuat sketsa lagi, mendesain perhiasan-perhiasan yang ada di dalam imajinasinya. Sedang asyik mendesain, ponsel Marsha menerima sebuah pesan. Tania menghubungi Marsha dan mengajak bertemu. Aku ingin bertemu. Ini tentang Louis. Kita harus berbicara serius. Isi pesan Tania. Marsha sedikit meragu menerima ajakan Tania, namun akhirnya memutuskan bertemu. Louis adalah suaminya, jadi mengapa dia harus takut untuk bertemu dengan Tania? Pikirnya. Harusnya wanita itu yang takut untuk menemuiku, ucap Marsha lagi dalam hati. Sebutkan tempat, ucap Marsha. Tania pun memberikan lokasinya kepada Marsha. Melihatnya, Marsha pun segera pergi ke lokasi yang Tania beritahu. Mereka bertemu di sebuah tebing taman kota. Katakan, ada perlu apa? Tulis Marsha. Aku ingin kau pergi meninggalkan Louis, jawab Tania. Nona Tania, untuk soal ini, sebaiknya kau mencari Louis. Soal ini bukan aku yang memutuskan. Aku bisa apa jika aku ingin pergi, namun dia terus-menerus menginginkanku. Tulis Marsha. Kau? Tania tidak bisa berkata apa-apa, karena Tania telah melihat perbedaan Louis memperlakukan dirinya dengan perlakuan ke Marsha. Dengan Marsha, Louis selalu saja menyentuhnya sampai akhir, sedangkan dengannya selalu saja menyelesaikan dengan cara tidak naik ke ranjang bersama dirinya. Jadi, praktis Louis hanya bisa meniduri Marsha, tidak dengan yang lain. Aku akan tetap memastikan kau akan pergi meninggalkan Louis. Dia hanya bisa menjadi milikku, ucap Tania dengan marah. Merasa tidak ada pembicaraan yang bisa dilanjutkan lagi, Marsha berpaling dan ingin pergi meninggalkan Tania. Namun, baru beberapa langkah Tania malah menarik tangan Marsha dan mendekatkan dirinya kepada Marsha. Melihat hal ini, Marsha merasa heran dan mencoba melepaskan diri dari Tania. Secara pelan, Tania melirik ke arah belakang tubuh Marsha. Melihat Louis telah berjalan ke arah mereka, Tania mengeluarkan gaya seakan-akan Marsha mendorong Tania dari atas tebing. Tubuh Tania pun terjatuh begitu saja dari atas tebing. Louis yang melihatnya pun segera berlari ke arah Tania jatuh. Sebelumnya, Tania yang meminta Louis datang ke sini, mengingat percobaan bunuh diri yang pernah Tania lakukan dan takut terulang lagi. Louis pun memilih datang. Namun tak disangka, ternyata melihat pemandangan Marsha mendorong Tania ke bawah tebing. Apa yang kau lakukan? Tanya Louis penuh kemarahan. Apa kau berencana membunuh Tania? Ucap Louis lagi. Marsha menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Aku tidak mendorong dia, tulis Marsha. Louis segera membawa Tania ke rumah sakit dan meninggalkan Marsha sendirian di sana. Marsha terduduk tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dirinya sudah terjebak permainan Tania. Tak berapa lama, orang suruhan Louis datang. Nyonya, harap ikut saya, ucap orang itu. Karena masih linglung, Marsha pun ikut dengan pria tersebut. Pria tersebut membawa Marsha ke sebuah villa di kota pesisir pantai yang jauh dari kota He. Nyonya, untuk saat ini Tuan bilang Nyonya akan tinggal di sini, ucap orang tersebut. Apa ini? Apa sekarang aku menjadi seorang tahanan rumah? Pikir Marsha. 1 minggu berlalu,
2 minggu berlalu, Marsha sendirian berada di dalam villa. Hanya penjaga-penjaga saja yang terlihat lalu lalang. Di minggu keempat, akhirnya Louis datang mengunjungi Marsha. Louis datang tidak sendiri. Louis datang membawa seorang seniman tato bersamanya. Begitu sampai di villa, Louis segera memerintahkan agar seniman itu mengukir namanya di dekat tulang selangka Marsha. "Ukir namaku di sana," perintah Louis. "Itu adalah simbol bahwa aku adalah tuanmu," ucap Louis. "Jika aku membuangmu, maka kelak tidak akan ada yang berani mengambilmu," ucap Louis dingin. Marsha menutupi tulang selangkanya dengan tangannya, menutupi nama Louis yang terpatrik di sana. Louis menyeringai dingin melihat sikap Marsha. "Kau kuizinkan pergi setelah kau berhasil mengandung anakku dengan Tania," ucap Louis dingin. Marsha memandang bingung kepada Louis. "Apa maksudmu?" tulis Marsha. "Karena perbuatanmu mendorong Tania malam itu, sehingga membuat tubuhnya lemah dan tidak memungkinkan baginya untuk bisa hamil," ucap Louis. "Jadi kami putuskan akan menggunakan rahimmu untuk menitipkan benih kami," ucap Louis. "Tidak, mana bisa begini?" ucap Marsha dalam hati sambil menutup mulutnya tak percaya. "Kau sudah gila," tulis Marsha. "Ya, karena itu kau harus patuh jika tidak ingin menerima konsekuensi dariku," ucapnya lagi. Tak berapa lama, Tania datang dengan beberapa perawat dan dokter. "Apakah kau sudah mengatakannya, sayang?" tanya Tania. "Ya, setuju tidak setuju, dia harus melakukannya," ucap Louis. Marsha mundur beberapa langkah, lalu melihat pintu di sampingnya terbuka, segera saja berlari keluar. Namun langkahnya terhenti ketika melihat tidak ada jalan lain selain jika kau mau melompat. Marsha membalikkan badannya, melihat Louis, Tania dan lainnya berdiri di sana. Louis dengan kilatan mata marah memanggil Marsha. "Kemarilah," perintahnya. "Ayo cepat, jangan menguji kesabaranku," ucap Louis. Marsha menggelengkan kepalanya, tanda tidak mau. Louis sudah kehilangan kesabarannya dan mulai melangkah maju. Dengan seketika, Marsha berteriak mengeluarkan suaranya. "Berhenti!" ucap Marsha. Louis tercengang kaget mendengar Marsha pertama kali bicara. "Gadis ini beneran tidak bisu," ucapnya dalam hati. Louis melihat langkah Marsha yang semakin mundur, dan itu terlihat berbahaya. Louis segera mengembalikan kesadarannya. "Marsha, kemarilah," panggilnya lagi. "Cukup, aku membebaskanmu. Mulai saat ini, anggap kita tidak saling mengenal. Kau dan aku tidak terkait sama sekali," ucap Marsha kepada Louis. "Aku lelah, sangat lelah," ucap Marsha dengan suara lembutnya. Louis yang melihat pijakan kaki Marsha yang semakin di ujung tanduk merasa panik. "Marsha, aku perintahkan kau ke sini," ucap Louis sambil memberikan tangannya. Namun, karena merasa terkejut dengan gerakan tangan Louis, Marsha malah dengan refleks mundur dan kehilangan keseimbangannya. Lalu terjatuh dari tebing di atas pantai itu. "Marsha!" teriak Louis.